Kalau aku kurang ajar, bukan salahku. Perbuatan ayah yang menyebabkan aku begini. Ayah yang menyebabkan aku lahir tanpa kemauanku. Setelah aku lahir, ayah lagi yang merusaknya. Si ayah betul-betul kehilangan kesabarannya. Tadi perempuan yang datang bersamanya menertawakannya habis-habisan. Sekarang anaknya sendiri yang menghinanya. Lalu ketika sang ayah mengangkat tangannya untuk menampar anaknya, Masri segera berlari keluar rumah dan tidak pernah kembali lagi. Kau memang benar, perkataanmu memang benar. Aku menyadarinya ketika aku berbaring di atas tempat tidur. Aku tersadar akan semuanya. Ingin sekali aku mengakuinya kepadamu, nak. Tapi saat itu kamu sudah pergi. Kepergianmu menghancurkanku, nak. Aku ingin kamu memaafkan Bapak Masri. Apa kamu tahu? Setelah itu aku taubat. Aku wakafkan semua harta kita dan aku pergi ke desa yang jauh. Aku tinggal di masjid situ, menyerah akan hidupku kepada Allah sekian tahun lamanya. Lalu aku ajak manusia di sekitarku untuk hidup dengan rukun dalam damai. Ketika aku menerima suratmu 1 tahun yang lalu, aku merasa ditelanjangi. Malu aku, nak, malu sekali. Anak yang kubuang dan kucerca itu mengajaknya datang ke rumahnya. Aku tak mau datang, enggan karena malu. Lalu datang suratmu yang kedua, yang ketiga, beserta wesel uang itu. Semua tidak kubalas. Hingga akhirnya aku ambil wesel uang itu, karena hendak ada orang yang aku tolong dengan uang kirimanmu. Sebab aku sudah mengambil uangmu, mau tak mau aku harus mengunjungi dirimu, nak. Apa kau tahu, anakku? Surat-suratmu itu robohkan sifat burukku. Sifatku yang angkuh karena enggan minta maaf dengan yang lebih muda. Aku insaf, anakku, atas semua keangkuhanku. Tersentak ia dari lamunannya dan dirasakan air mata menetes. Lalu dicobanya senyum manis kepada si penegur sembari mengatakan seolah semuanya baik-baik saja. Tak lama sampailah dia di depan rumah Masri. Saat itu ia menghadap pada pintu masuk. Terkejut hatinya, kedamaian dan kesenangan hati itu seketika hancur. Ia menatap seorang perempuan yang amat sangat ia kenal itu kini berdiri di depan rumah anaknya. "Mengapa kamu datang?" tanya perempuan itu. "Aku datang karena diundang oleh anakku," jawab ayah Masri. "Bila kamu datang untuk membuat onar, silahkan pergi sekarang juga." "Ini rumah anakku, aku datang karena dipanggil," pertegas ayah Masri. "Namun jika datangmu karena benar, masuklah." Pada akhirnya kedua orang tua itu masuk. Sang ayah menyimpulkan bahwa anaknya yang dulu diusirnya kini telah hidup bahagia. "Bahagia sekali anakku sekarang, tentu Arni istri yang cocok," ucap ayah Masri. "Semua perempuan cocok bagi laki-laki yang tahu cara menghargai orang lain," jawab seorang perempuan. "Maafkan aku ya tentang kejadian pahit yang dulu kita alami. Di umurku yang sudah tua ini, aku hanya ingin semuanya berakhir dalam kebaikan dan bersih dari dosa," jawab ayah Masri kepada perempuan itu. Kata maaf mudah diucapkan oleh mereka yang sudah merasakan hidup senang. Tapi untukku yang selamanya hidup dalam kesulitan, kata maaf harus diperhitungkan, jawab seorang perempuan. "Kedatanganmu kemari hanya merusak," jelas seorang perempuan. "Tapi aku sudah tobat, aku sudah lama menyediakan hidupku dalam kebaikan." "Tapi kedatanganmu kemari tetap membawa dosa," jawab seorang perempuan. "Kenapa membawa dosa? Bukankah aku diminta datang kemari untuk meminta maaf kepada anakku demi kebahagiaan mereka?" jawab ayah Masri. "Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Istri Masri adalah anakku yang juga merupakan anakmu. Apakah kau merasakan pahit menerima kenyataan ini? Demikian juga aku, ketika aku mengetahui mereka saudara kandung. Sejak itu sampai sekarang, kubiarkan aku dipukuli rasa bersalah karena aku menanggung semua ini asal mereka bahagia." "Mengapa tak kau katakan pada mereka?" tanya ayah Masri. "Mengapa harus aku katakan?" jawab seorang perempuan. "Bukankah kau tahu bahwa itu adalah sebuah dosa?" jawab ayah Masri. "Mana mungkin aku tak tahu." Sang ayah berpegang teguh bahwa Masri dan istrinya harus mengetahui bahwa sebenarnya mereka adalah saudara kandung. Dan laki-laki itu tetap bersikukuh untuk menceraikan Masri dan juga istrinya yaitu Arni. "Dasar orang serakah, kita sedang membicarakan kebahagiaan anakmu. Lalu hanya dirimu saja yang kau pikirkan? Egois kau, biarkan mereka bahagia," jelas seorang perempuan. "Iya, apa? Salahkah aku menginginkan mereka bahagia? Setelah sekian lama terpuruk dan kini bisa melihat seseorang tersenyum bahagia dengan keluarga yang tak pernah kumiliki. Aku tak sanggup ya, aku tak sanggup menerima kutukan Tuhan.
Pintar kau mengatakan kenapa tak dari dulu kau sadar akan perkataanmu, jelas seorang perempuan. Setelah melalui perdebatan panjang antara keduanya, sang ayah telah mengambil keputusan yang sesuai dengan kepercayaan yang ia junjung bertahun-tahun lamanya. Ia juga merasa bahwa lawannya tak hendak mundur dari pendiriannya. Namun ia tahu manusia tidak akan luput dari rasa kemanusiaan. Sebentar lagi anak-anakmu akan datang. Lihatlah betapa bahagianya mereka. Mereka sudah punya 2 anak, malah hampir 3. Kalau mereka kamu beritahu bahwa mereka saudara kandung, mereka pasti bercerai. Kalau mereka mengerti dan beriman seperti kau boleh saja. Tapi kalau mereka tidak beriman, hancur kehidupannya. Kehidupan yang dahulu pernah kamu rasakan, mereka akan bercerai. Dan anak-anaknya akan menjadi apa? Aku tahu, 3 orang bukan sedikit. Aku tahu dosa besar membiarkan mereka tidak tahu bahwa mereka saudara kandung. Tapi aku siap menanggung dosaku demi anakku tidak merasakan pahitnya bercerai dengan suami, seperti apa yang aku rasakan dulu. Melihat mantan istrinya menangis terseduh-seduh, disitulah kekukuhan pendirian lelaki itu hancur seketika. Dia kalah dengan perasaan kemanusiaannya yang bertentangan dengan iman kepada Tuhannya. Laki-laki itu melangkah dengan tenang, tapi kepalanya menunduk bak orang kalah. Dan ia pergi meninggalkan pintu yang telah tertutup. Ayah Masri adalah ayah Arni.